Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menyembuhkan atau cara mengatasi, cara mengobati kaki yang lemas ya, kaki yang lemas, yang mudah capek atau kaki yang lemas ya. Untuk video ini saya akan bahas bagaimana cara mengatasi kaki yang lemas sebelah kiri ya. Tapi saya mohon buat para penonton yang belum subscribe, tolong bantu saya agar saya lebih baik ke depannya untuk berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan penyakit apapun di tubuh kita tanpa bantuan dari orang lain dan tanpa mengonsumsi obat. Dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Jangan lupa like, comment, and share ya. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, lanjut bagaimana caranya kita menyembuhkan kaki kita sendiri yang mudah lemas ya. Untuk video ini saya akan bahas kaki kiri ya, kaki kiri terlebih dahulu ya. Oke, mari kita saksikan bersama-sama bagaimana cara menyembuhkan atau cara mengatasi kaki yang mudah lemas untuk sebelah kiri ya, untuk kaki yang sebelah kiri ya. Cara pertama yang harus kita lakukan jika kaki kita yang sebelah kiri ini merasakan lemas ya, mudah lemas, terus di saat kita berdiri seolah-olah kita tidak bertenaga ya, kaki kita ini seperti lemas, tidak bertenaga. Itu cara pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memijat di sini ya. Kita lakukan pemijatan rileks ya, pemijatan rileks atau pemanasan seperti ini. Kita lakukan pemijatan pemanasan seperti ini terlebih dahulu di paha ya, di paha sebelah kiri ya. Kita lakukan seperti ini. Kita lakukan terus seperti ini sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya. Lakukan seperti ini. Ini kita lakukan sampai 1 atau 2 menit ya. Lakukan seperti ini. Setelah kita melakukan di sini, kemudian kita bisa melakukannya di sini ya. Ini kita harus menggunakan minyak dengan kita cara tarik seperti ini ya, tarik seperti ini. Kita sorong saja seperti ini, ya. Lakukan seperti ini sampai ke ujung jari ya. Lakukan seperti ini sampai ke ujung jari ya. Lakukan seperti ini sampai ke ujung jari. Kemudian kita lipat seperti ini ya. Sorong dan lakukan seperti ini dan lipat. Sorong seperti ini sampai di ujung jari, kita tekuk ke depan ya. Setelah kita melakukan pemanasan untuk beberapa saat sehingga kaki kita terasa rileks, kemudian kita bisa melakukan di sini ya, ini ya, di atas lutut, tepatnya di atas lutut ini ya, di atas lutut. Nah, ini ya, di atas lutut ini kita di sini menemukan otot ya, otot kita cari terlebih dahulu ya. Ini otot ya. Nah, ini. Jika kita gerikan ini otot nih, pas tepat di otot inilah yang kita lakukan penekanan seperti ini ya. Tekan dan tarik ke atas, tekan dan tarik ke atas seperti ini. Penekanan kita tepat di atas tulang lutut ya, tulang lutut sini ya, samping sebelah luar ya. Kita tekan seperti otot yang keras. Kita tekan gini, kita menemukan salah satu otot di sini yang lebih keras ya, seperti tulang tapi bukan tulang, ini otot paha ya. Ini di tepatnya di otot paha itulah kita lakukan penekanan gini seperti ini ya. Tekan dan tarik ke atas seperti ini, tekan dan tarik. Ini kita menggunakan minyak ya. Kita menggunakan minyak agar cara pemijatannya lebih mudah ya dan tidak terlalu sakit ya. Lakukan seperti ini terus. Ini kita lakukan 1 sampai 2 menit atau benar-benar sampai berkurang rasa nyerinya ya. Ini biasanya jika kita lakukan penekanan di sini maka akan menjalar sampai kemari ya, rasanya menjalar sampai kemari. Jika kita melakukan penekanan di sini tepat pada sasaran, maka akan menjalar sampai di sini ya, rasanya ya. Akan menjalar sampai ke bawah mata kaki ya. Seperti ini. Ini kita lakukan 1 sampai 2 menit ya. Atau sampai berkurang rasa nyerinya. Kemudian kita melakukan di bagian belah dalam ya. Setelah kita melakukan pemijatan di bagian luar, sekarang kita melakukan di bagian belah dalam ya. Tepatnya kita menemukan tulang otot, tapi ototnya di samping tulang, tidak sekeras ini ya. Di sini kita rabah, kita cari terlebih dahulu. Kita cari terlebih dahulu seperti ini ya. Kita cari, kemudian setelah kita cari, kita lakukan pemijatan juga sama seperti di sini, atau boleh juga kita melakukannya sekaligus. Kita tekan aja seperti ini. Ini biasanya kalau kita melakukan penekanan seperti ini, kita rapatkan tangan kita,
kita tekan, kemudian kita menemukan di sini sakit dan di sebelah dalam sakit ya, itu kita lakukan penarikan seperti ini ya. Tekan dan tarik ke atas, tekan dan tarik ke atas seperti ini. Tekan dan tarik ke atas seperti ini. Ini kita lakukan 1-2 menit ya, atau sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya. Kita lakukan seperti ini. Tadi awal mulanya saya kasih contoh hanya sebelah ya. Boleh sekaligus dua-dua kita cara melakukan pemijatan seperti ini boleh. Sehingga kita menghemat waktu ya. Lakukan seperti ini 1-2 menit. Dan nanti jika kita merasakan yang lebih berkurang rasa nyerinya sebelah sini, yang sebelah dalam masih terasa sakit, maka yang sebelah sini boleh berhenti cara melakukan pemijatan. Maka kita lakukan aja sebelah dalam dulu. Yang sebelah dalam ya, kita lanjut pemijatan seperti ini. Tekan dan tarik ke atas, tekan dan tarik ke atas ya. Kemudian setelah itu kita melakukan pemijatan rileks kembali ya, seperti ini ya. Kita lakukan pemijatan rileks kembali seperti ini ya. Kita lakukan seperti ini sampai di titik yang awal mula kita memijat di atas lutut tadi ya. Kita lakukan seperti ini. Nah, setelah kita melakukan seperti di sini, kemudian kita lakukan di sini ya, ini di samping tulang kaki ya, tulang betis bagian depan ya, di samping tulang betis bagian depan ini kita menggunakan minyak ya, agar lebih mudah cara memijatnya atau mengurutnya. Kita tekan seperti ini dan sorong ke bawah ya, kita tekan seperti ini, sorong ke bawah, tekan dan sorong ke bawah. Ini posisi saya menekan ini di samping tulang betis bagian depan ya, di samping, tepat di samping tulangnya ya, seperti ini ya. Sorong dan ke bawah seperti ini. Sorong terus sampai ke bawah seperti ini, sampai kemari ya, ke pergelangan sendi ya. Sorong seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan penyorongan seperti ini selama 1 atau 2 menit, kemudian kita di sini, ini satu jari ya, dari penekanan ini satu jari. Di sini kita akan menemukan otot ya, otot betis bagian depan ya. Ini otot betis bagian depan. Dari sini kita melakukan sama seperti di sini tadi. Kita lakukan penarikan ke bawah seperti ini. Tekan dan tarik ke bawah. Tekan dan tarik ke bawah seperti ini. Ini rasanya akan menjalar sampai ke atas jari ya. 1, 2, 3 ini akan terasa menjalar sampai di sini. Di saat kita melakukan penyorongan seperti ini ya, tekan dan sorong, itu rasanya akan menjalar di sini ya. Bahkan kalau memang kita cukup lumayan menekannya, itu juga menjalar ke seluruh jari. Tapi kalau tidak, biasanya hanya 1, 2, 3 jari yang terasa ya. Lakukan seperti ini terus. Ini kita lakukan seperti ini sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya. Biasanya ini agak sakit, tapi tidak terlalu sih. Dan lakukan ini sampai terasa ringan ya. Lakukan seperti ini sampai terasa ringan. Setelah kita melakukan di sini, kemudian di sampingnya lagi ya, di sampingnya lagi. Tadi di sini, kemudian otot tengah. Terus kita di sini menemukan ini ya. Nah, ini akhir daripada tulang samping betis ya, di sini ya. Nah, ini tulang, ini tulang. Ini di sini jika kita goyang seperti ini rasanya akan menjalar semua ya, kemari dan semua akan menjalar ya di sini ya. Kita gerakan seperti ini saja, itu rasanya menjalar sampai ke sini, ke atas kaki ya, sampai ke jari kaki ini ya, menjalar. Ini di sini. Ini betis belakang, bagian belakang. Terus tadi di sini, kemudian di sini ya, tulang otot betis tengah. Kemudian sekarang ini akhir daripada tulang, ini tulang betis samping. Dan di sini jika kita gini kan seperti kita krek ya, seperti ini belaga seperti ini ya. Ini di sini, di ujung sini, ini kita lakukan seperti ini. Nah, ini akan menjalar ya, rasanya menjalar sampai ke sana. Maka kita lakukan seperti ini saja ya. Kita lakukan seperti ini rasanya menjalar. Jadi seandainya kita melakukan pemijatan di sini rasanya belum menjalar sampai kemari, itu berarti belum tepat ya. Maka cari sampai tepat ya. Nah, tapi biasanya tidak sulit untuk mencari, ini tidak sulit sehingga dia menjalar sampai ke kaki, tidak sulit ya. Lakukan seperti ini. Nah, ini ya. Terus di sini lebih kita akan merasakan seperti kesetrum, ser seperti itu ya di sini ya. Nah, ini di sini. Kalau di sini tadi hanya menjalar sampai ke jari-jari, tapi kalau nanti kita terus ke bawah seperti ini di samping tulang ya. Nah, ini tulang, dan di samping, tepatnya di atas tulang, kemudian kita tarik kemari ke dalam. Kita tarik ke dalam sebelah atas ya, seperti ini. Nah, ini di sini kita akan merasakan penjalaran sampai kemari ya, menjalar sampai ke jari-jari. Semua jari-jari ini terasa menjalar seperti kena setrum ya. Nah, di sini makanya lakukan di sini. Ini kita lakukan 1-2 menit ya, atau boleh ini sampai benar-benar terasa ringan, dan rasa setruman di sini itu semakin lama semakin enak kita rasakan ya. Lakukan terus seperti ini.
Dan setelah kita melakukan pemijatan seperti ini, terasa ringan, setruman tadi semakin lama semakin enak kita merasakannya. Kemudian kita lakukan penarikan seperti ini, sama seperti ini tadi ya. Kita lakukan penarikan seperti ini, sorong ke bawah ya. Dari sini kita tekan dan sorong ke bawah. Dari sini kita tekan dan sorong lagi ke bawah seperti ini. Ini kita lakukan penyorongan seperti ini 1-2 menit, 1 atau sampai 1-2 menit ya. Kemudian di saat kita melakukan penekanan di sini tadi, ini boleh lebih ya, boleh lebih 1-2 menit, boleh lebih. Yang pastinya sampai terasa menjalar atau kesetrumnya di sini itu terasa semakin lama semakin enak ya. Atau semakin lama dia terasa gatal di sini ya, di saat kita melakukan penekanan seperti ini ya. Ini di samping tulang ya, di samping tulang ini nanti penonton bisa merasakan sendiri bagaimana setrumannya sampai ke jari-jari sini ya. Nah ini di sini ya. Kita lakukan seperti ini terus. Ini boleh lebih dari 2 menit ya. Yang pastinya kita sendiri yang merasakannya. Jika kita merasakan semakin lama semakin nyaman, maka lakukan terus pemijatan ya. Boleh lebih dari 2 menit ya. Sampai benar-benar terasa ringan ya, terasa nyaman dan setrumannya itu terasa memang bukan terasa gimana, tapi justru malah kita merasa nyaman karena ada setruman yang mengarah ke jari-jari kaki kita di saat kita melakukan pemijatan di sini ya. Ini kita lakukan seperti ini terus. Kemudian waktu penarikan ini boleh 1-2 menit ya, boleh 1-2 menit. Dan setelah itu kita boleh memijat rileks ya, memijat rileks seperti ini. Nah, ini dari tangan kita yang ini lengket ke samping tulang sebelah sini ya, sebelah luar betis ya. Kemudian jempol tangan kita ini juga di samping tulang betis sebelah dalam ya, tulang betis sebelah dalam, depan tapi sebelah dalam ya. Nah, kita lakukan pemijatan seperti ini. Intinya betis itu kita cubit dan tarik ya, cubit dan tarik seperti ini ya. Kita cubit dan tarik keluar seperti ini ya. Kita cubit dan tarik keluar seperti ini betis kita. Lakukan terus seperti ini sampai benar-benar betis kita itu bisa digoyang ya, digoyang seperti ini ya. Biasanya sih kalau yang memang betisnya juga bermasalah, ini keras ya, tidak bisa digoyang ya. Tapi kalau memang betisnya tidak bermasalah, cuman hanya lemas saja ya, kaki kita merasa lemas, tidak bertenaga, ini biasanya terasa sakit juga ya, terasa sakit seperti ini. Tapi tidak terlalu sakit sih. Lakukan seperti ini sampai benar-benar kita merasakan kenyamanan ya. Setelah itu kita melakukan di sini ya, ini di ujung tumit ya, di ujung tumit bagian belakang ya. Dari tengah-tengah ini, dari bawah mata kaki, di bawah mata kaki sini. Nah, ini juga di bagian dalam sama ya, tepatnya di bawah mata kaki. Kita tekan dan tarik seperti ini ya, tarik keluar ya. Tekan dan tarik keluar seperti ini. Tekan dan tarik keluar seperti ini. Ini juga kita lakukan 1-2 menit ya. Lakukan ini 1-2 menit karena ini tidak terlalu sakit sih. Lakukan 1-2 menit. Setelah itu kita bisa menekannya seperti ini ya. Tekan seperti ini. Pijat ke atas, kemudian sorong ke bawah ya. Lakukan lagi, ulangin. Ini di sini, ini tepatnya di sini, dan yang jempol tangan boleh di betis ya, di betis samping bagian belah dalam ya. Kita lakukan seperti ini dan kita sorong ke bawah. Boleh juga kita melakukan dengan 2 tangan sekaligus ya, agar terpegang semua ya, seperti ini. Nah ya, seperti ini cara penekanannya. Nah seperti ini ya. Nah ini ya. Lakukan penekanan seperti ini, tarik ke atas, ditekan dan ditarik ya, ditekan tapi menekannya berpindah-pindah naik ke atas ya, ke atas bawah lutut ya, seperti ini. Setelah sampai sini kita sorong ya, kita tekan dan sorong ke bawah, ulangi lagi, dan tekan sorong ke bawah ya. Oke, ini kita lakukan juga sampai benar-benar terasa nyaman ya. Setelah itu yang terakhir kita bisa meremas-remas jari kaki kita seperti ini. Cukup hanya diremas-remas saja ya, diremas-remas saja seperti ini. Lakukanlah remas-remasan seperti ini sampai terasa hangat ya, sampai terasa hangat jari kaki kita ya. Lakukan seperti ini. Oke, sebatas inilah pengertian saya dan yang sering saya lakukan untuk diri saya sendiri ya, untuk tubuh saya atau untuk kaki saya ya. Ini saja saya setelah melakukan seperti ini, barusan pijatan hanya sebagai contoh, itu udah terasa ringan ya, lebih ringan kaki yang kiri dari kaki yang kanan yang sama sekali tidak saya sentuh ya. Ini kita lakukan pemijatan 1 hari 2 kali ya, pagi hari dan malam hari sebelum tidur, itu yang diutamakan ya. Dan untuk mempercepat proses penyembuhan, kita bisa menggunakan media makanan ya,
media makanan. Dan biasanya saya melarang kita untuk memakan sesuatu. Untuk kali ini justru saya menganjurkan kita boleh memakan sesuatu. Memang sesuatu itu bisa untuk obat, yaitu rendamlah, cucilah kacang hijau. Kacang hijau itu kita cuci kira-kira 1 atau 2 sendok makan, tepatnya 50 gram lah ya, 50 gram atau setengah un ya. Itu kita cuci bersih, kemudian kita rebus, kita taruh air yang agak lumayan lah ya. Kita rebus, jika kacang tersebut sudah lembut, yang penting masak ya. Kalau kacang sudah masak, itu boleh kita angkat. Dan airnya kita minum, kacangnya kita makan. Dan itu tidak boleh dicampur apapun ya. Tidak boleh dicampur dengan garam, gula, atau sebagainya ya. Hanya kacang hijau dan air ya. Kita rebus ya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi para penonton. Tapi sekali lagi saya mohon bantuannya buat yang belum subscribe. Tolong tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Agar saya lebih baik ke depannya untuk berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan apapun penyakit yang ada di tubuh kita tanpa bantuan orang lain dan tanpa mengonsumsi obat ya. Oke, buat yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua para penonton diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, umur panjang dan sukses dalam segala urusan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.